pagi, saya atas nama Ifaksiati Benidau ingin mempresentasikan hasil RPP saya. Itasi Miss Al-Mufatirin, yang sekolah-sekolah dasar, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial, IPAS, fase A, kelas 2, materi sampah organik dan anorganik, alokasi waktu satu kali pertemuan 2 kali 35 menit. Pencapaian pembelajaran peserta didik mampu mengenali sampah organik dan anorganik, memilih sampah sesuai jenisnya, dan menjaga sikap peduli lingkungan di sekitar sekolah. Elemen ilmu pengetahuan alam dan sosial, lingkungan sekitar, sikap peduli lingkungan. Pembelajaran dilakukan secara aktif dan menyenangkan sehingga peserta didik mampu memahami cara memilih sampah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran peserta didik itu mampu menjelaskan pengertian sampah anorganik, menyebutkan contoh sampah organik dan anorganik di lingkungan sekitar, mengelompokkan sampah sesuai jenisnya, menunjukkan sikap peduli lingkungan dengan sampah pada tempatnya. Jadi tujuan pembelajaran peserta didik mampu itu ada 5. Berikut materi pembelajaran. Jadi pengertian sampah, menjelaskan pengertian sampah organik, anorganik, dan menyebutkan contoh-contoh sampah organik dan anorganik. Berikut manfaat memilah sampah. Memilah sampah itu ada 5. Lingkungan menjadi bersih, sampah organik dapat dijadikan kompas. 3. Sampah anorganik dapat didaur ulang. Alat dan bahan itu gambar sampah organik dan anorganik. 2. Sampah nyata kulit pisang dan botol plastik. Ketiga, 2 keranjang tertulis organik dan organik, LKPD, kertas gambar, spray warna, sapu dan teman. Kegiatan pembelajaran awal itu 15 menit. Guru membuka pelajaran dengan salam dan berdoa. 2. Guru mencek kehadiran siswa. 3. Guru memberikan pertanyaan pemantik seperti anak-anak, kemarin kamu buang sampah apa di rumah? Yang kedua, menurut kalian sampah mana yang cepat busuk? Jadi saya akan memberikan sebuah pertanyaan pemantik kepada mereka. Yang keempat, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang kelima, guru memberikan motivasi pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Berikut kegiatan inti 40 menit itu peserta didik mampu mengamati gambar dan contoh nyata sampah organik dan anorganik. Guru menjelaskan pengertian dan perbedaan sampah organik dan anorganik. Yang berikut LKPD 1 mengenal sampah anorganik. Petunjuk berikan tanda centang. Jadi di sini saya memberikan LKPD 1 tentang bagaimana organik itu apa, anorganik itu seperti apa, terus mereka centang begitu. Yang kedua LKPD itu saya memberi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan sampah organik? 2. Sebutkan 2 contoh sampah anorganik seperti itu. Asesmen awal itu petunjuk, jawab pertanyaan berikut dengan benar. Apa yang kamu lakukan jika melihat kelas kotor? Jadi berikan pertanyaan aja, apa yang kamu lihat jika melihat kelas kotor? Asesmen formatif itu indikator menjelaskan pengertian sampah organik dan anorganik. Itu kita memperhatikan apakah sudah muncul atau belum muncul. Kalau belum muncul kita centang, kalau sudah muncul kita centang. Berikan soal pilihan ganda, itu ada 10 nomor untuk mereka kerjakan. Rubrik penilaian, aspek penilaian itu seperti menjelaskan sampah organik dan anorganik berkembang atau tidak, sebagian isi, sebagian cakap, atau menjawab cukup tepat atau tidak gitu. Tindak lanjut asesmen peserta didik berkembang, dibimbing guru secara khusus, diberikan contoh sederhana tentang pemilahan sampah. Peserta didik cakap diberi latihan tambahan memilih sampah. Refleksi guru, jadi apakah semua siswa aktif dalam pembelajaran? Jadi refleksi untuk saya melihat di dalam kelas itu seperti apa, apakah semua siswa aktif dalam pembelajaran atau tidak begitu. Setelah refleksi peserta didik, jadi setelah saya refleksi peserta untuk guru, setelah itu refleksi peserta didik. Jadi
senang, bahagia atau tidak. Saya memberi emot seperti apakah senang atau bahagia begitu. Jadi memberikan remedial itu peserta didik yang belum memahami materi itu diberikan penjelasan ulang tentang sampah organik dan anorganik. Yang kedua, contoh nyata sampah di sekitar kelas. Ketiga, mendampingi saat kerja kelompok. Keempat, latihan soal sederhana. Terima kasih.